Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke, para sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke. Ini kan gini Mbak, para sedulur-sedulur kita yang sudah nonton konten-konten kita tentang apa itu namanya weton itu ya, Iya. Istilah karakter-karakter weton mereka masing-masing itu kan sebagian besar mempertanyakan kunci suksesnya Mbak. Kunci sukses. Pakem-pakemnya yang istilahnya untuk kesuksesan ke depan, istilahnya dalam menjalani kehidupan ke depan itu apa Mbak? Jadi kita mau dibedarkan tentang kunci-kunci sukses weton-weton mereka masing-masing Mbak. Oke, berarti intinya kita mau bedar kunci sukses untuk masing-masing weton. Iya, pastinya gitu ya Mbak ya, intinya Mbak. Oke, terima kasih Kang Ucup. Para sedulur sedaya, kalau bicara masalah kunci sukses, itu berarti hubungannya dengan yang namanya probabilitas. Probabilitas, Karena di dalam pakem primbon perwetonan itu sendiri ada rumus-rumus di mana memakai angka-angka di situ dengan dasar jumlah neptu weton itu sendiri, kemudian itu dijadikan pakem, nanti ketemunya apa, terus kira-kira apa, dan itu sifatnya tidak mungkin cocok untuk semua. Ini sifatnya general dan itu didasarkan pada pengamatan-pengamatan, hasil riset lah istilahnya. Riset ya Mbak ya. Yang di ilmu Jawa itu diistilahkan ilmu damen dele. Oh, titen ya Mbak. Titen. Orang leluhur-leluhur kita dulu kan niteni. Dan niteni itu kalau dalam kalau zaman sekarang kan pengamatan, mengamati, menganalisa kan seperti itu. Kecenderungannya weton orang yang lahir dengan weton ini kok karakternya hampir mirip-mirip sama seperti ini kan, walaupun tidak harus semuanya sama. Jadi perlu disadari oleh sedulur sedaya bahwa ini general dan tidak mungkin cocok untuk resonate untuk semua. Cuma bagi yang resonate, monggo dipergunakan untuk sebagai pakem. Oke, baiklah Kang Ucup. Terus kira-kira kita mau bahas weton apa dulu ini? Di kesempatan kali ini Mbak, mohon diwedarkan pakem-pakem atau kunci sukses bagi sedulur kita yang punya weton Sabtu Wage Mbak. Sabtu Wage. Oke, baiklah Kang Ucup. Sabtu Wage. Sabtu Wage itu sendiri Kang Ucup dalam perhitungan perwetonan, Sabtu itu neptunya 9. Sementara Wage itu 4. Jadi gulung neptunya 13 ya Mbak? Iya, saya tidak perlu menghitung. Kamu jatah saya itu Mbak. 13 itu Kang Ucup. Kalau menilai dari apa itu nama istilahnya, pakem yang kita pakai, jari ya Mbak, di mana kita menggunakan jari jemari seperti pertama kali kita di awal konten. 13 itu kan tibanya neng epek-epek Kang Ucup. Mungkin teman-teman yang tidak paham loh kok tiba kono piye cara neng itu, mungkin bisa dilihat di video-video kita sebelumnya. Tiba epek-epek itu dengan ciri khas yang menonjol dari orang sing tiba neng epek-epek itu, dia adalah orang-orang yang multi talenta. Karena sebetulnya orang sing tiba epek-epek itu koyo Madam of Weton. Madam of Weton. Jadi apa? Dia ibu dari semua jari jemari yang lain. Menguasai ke semua weton. Betul. Jadi sing iso ngomong dari semua karakter weton lainnya itu sebetulnya adalah weton 13 karo 7. Karena dia tibone neng biasanya ciri-cirine orang-orang 13, orang-orang 7 ngono ki memang dia duwe pikiran kebijaksanaan, duwe pikiran tua lah, bijak ya Mbak. Bijak seperti itu. Nah, kebetulan dari dalam hal masalah talenta, dia juga menguasai semua. Jadi wong 13 utamanya Sabtu Wage itu biasanya wae gelatekan. Koncone nandangi apa nah lah, barang ketok ya. Pasti iso. Dhisik wes, wae Sabtu Wage. Apa meneh Sabtu karo rada. Ngono ora iso ki apa kan. Lah itu luar biasa, Sabtu Wage itu luar biasa.
Berarti kalau menilai dia itu multi talenta, biasanya kelemahan orang-orang multi talenta itu apa, Ucup? Kelemahan orang multi talenta itu adalah dia justru tidak bisa maksimal di banyak hal. Mergo wong ki nek apa-apa iso, kabeh dijajali. Akhirnya paling ya kok iso, tapi gak maksimal. Oh gitu ya, Mbak ya. Nah, berarti kunci sukses orang-orang Sabtu Wage karena dia multi talenta, apa-apa iso kuwi mau, dia harus mulai menentukan untuk memilih satu bidang di mana bidang itu sesuai dengan passion dia. Oh, ya harus fokus. Dia harus fokus pada satu bidang sesuai passion dia. Karena apa-apa ini sesuai karo passion nih biasanya. Passion itu kan dia menguasai, bisa melakukan, terus dia juga menyukai. Akhirnya uang ini melakukan sesuatu atas dasar yo seneng, yo iso, yo mencintai. Ini kan kayaknya nothing tulus ya, betul Mbak. Jadi melakukan sesuatu itu wis mau jenenge tanah iki wis tak senengi koyo mancing makanya tanah tolong dina tolong bengi ora kali tanah seneng. Jadi sampai lupa waktu ya, Mbak. Lupa waktu. Jadi kalau dia bisa menemukan satu passion dia di mana dia melakukan itu dengan enjoy, menikmati dengan ibaratnya bermodalkan ketelatenan dan keuletan, kesabaran. Pasti bila mana dia menemukan momen yang pas, dia akan menemui kesuksesan yang luar biasa. Iya. Itu kalau menilai dari karakter dia yang jatuh di EPP atau di tengah-tengah telapak jari. Sementara kalau menilai dasar pakem dari perhitungan primbon, di mana saya memakai pakem Poncosudho, Kang Ucup, di mana neptu itu dibagi 5. Kalau 13 dibagi 5 itu kan sisanya 3. Jadi dapatnya 2, sisanya 3. 3 itu kalau memenuhi perhitungan Sri, Lungguh, Gedong, Loro, Pati. 3 itu kan berarti Sri, Lungguh, Gedong. Wes mantap ini, Mbak. Wes apa-apa iso jelas tiba Gedong. Gedong itu berarti ya kepomo kepenak. Wong gedongan. Gedong ki ya omah gede. Iya. Berarti kan ya niki termasuk geleger iki jane ya geleger wong kepenak. Balungan gede. Gampang sugih lah ya, Mbak ya. Gampang sugih. Lek misalnya gak sugih-sugih berarti mbuh wonge boros lho. Iya, mungkin ada kemungkinan. Atau karma kehidupan juga bisa. Oh iya. Nah, itu. Tapi intinya kalau menilai ini makanya perhitungan primbon itu kan namanya probabilitas yang tidak pasti semua kemungkinan. Gini kok bleset itu berarti ya banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, orang Sabtu Wage dengan perhitungan tiba gedong itu berarti dia orang-orang yang kepomo dan istilahnya orang-orang yang kepenak lah. Iya. Secara kedudukan, secara materi, secara apapun juga jenenge wong gedong. Orang gedongan. Lek zaman kucile mbiyen wong gedongan iki berarti anake wong Nggih. Wes gedongan. Soale omahe kaya gedong. Karena sing liyane omahe saka gedek. Iya. Orang gedekan tapi gedongan. Gedekan. Jadi kunci sukses untuk orang-orang gedongan, utamanya Sabtu Wage itu Kang Ucup. Saya kira dia gak boleh sombong. Wes kudu banyak bersyukur mergo ngrumangsani segala sesuatunya kok dipermudah oleh Tuhan. Maka yang harus dia lakukan adalah tidak boleh sombong, karena pada hakikatnya setiap apa yang dicapai oleh manusia itu sendiri sebetulnya hanya titipan dari Tuhan. Oh iya, pastinya Mbak. Iya. Kalau sampai orang-orang sing tiba gedong dan kebetulan multi talenta itu tadi kok sombong, maka dia akan tergelincir pada kejatuhan, keterpurukan. Iya, seperti itu. Jadi selain mungkin dia tidak boleh sombong, ya harus banyak berbagi. Nek rezeki oke ya kudu banyak berbagi lah. Makanya ini juga sekedar tips dari saya Kang Ucup untuk khususnya orang-orang Sabtu Wage. Ini tidak berdasarkan pakem primbon tapi berdasarkan intuisi saya. Dengan menilai pada rujukan karakter-karakter dari orang-orang Sabtu Wage itu sendiri. Orang-orang Sabtu Wage itu nanti sedulur-sedulur kalau memang resonate atau cocok atau feel-nya dapat dari apa yang saya sampaikan, monggo silakan dicoba dipakai untuk pakem. Orang-orang Sabtu Wage itu harus memperbanyak istighfar untuk memohon ampun kepada Tuhan. Karena biasanya memang Sabtu Wage itu nek delok wage ini itu kan biasanya cenderungnya ya lek rumangsa berhasil sithik ngene ya terus sing didhisikne sombong ya, Pak. Melinding.
gini enek Sabtu Wage sing gak sombong mungkin juga berhasil. Oh. Iya. Seperti itu. Tapi kenyataannya rata-rata memang kayak gitu. Jadi Sabtu Wage itu orangnya sedikitnya rada keras, sombong. Itu kayak wis karakter yang melekat di Sabtu Wage itu sendiri. Jadi dengan diimbangi kesadaran untuk berbuat baik kepada sesama, banyak membantu sesama, tidak sombong, dia akan disukai banyak orang, dan dengan banyak-banyak beristighfar untuk memohon ampun atas setiap apa yang sudah dilakukan, yang notabene itu adalah kesalahan. Saya kira bukan tidak mungkin pintu kesuksesan untuk Sabtu Wage akan terbuka lebar ya Mbak. Terbuka lebar. Dan Sabtu Wage itu orang-orang sing memang multi talenta sekali. Saya paham Sabtu Wage bahwa Sabtu Wage itu apa iso. Didapuk apa iso. Dijak masak piye iso. Termasuk ngapusi kancane iso. Pinter. Iya. Makanya harus banyak-banyak beristighfar. Saya kira cukup Kang Ucup. Oke, demikian sedulur yang punya weton Sabtu Wage. Demikian powder dari Mbah Jat. Saya kira sudah benar-benar gamblang plus dibonusi tips dari Mbah Jat. Silakan ambil pakem-pakemnya, semoga bisa jadikan pegangan hidup dan bisa diambil manfaatnya. Dan apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami cukupkan sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.